Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Seperti kita tahu, di dalam dunia Tensura, Raja Iblis adalah sebuah julukan bagi orang-orang yang telah berevolusi menjadi sangat kuat. Untuk bisa melakukan evolusi tersebut diperlukan beberapa standar kualifikasi, salah satunya yaitu mereka harus memiliki nilai eksistensi besar sampai akhirnya layak disebut sebagai benih Raja Iblis. Setelah memenuhi standar itulah mereka berhak untuk menjalani ritual festival panen, yang mana dalam ritualnya mereka perlu mengkonsumsi sekitar 10.000 jiwa. Hal itu dilakukan agar bisa melangsungkan evolusi menjadi Raja Iblis sejati. Nah, dari sekian banyaknya karakter yang sudah berevolusi, ada satu kelompok terkenal. Itu adalah Octagram, sebuah kelompok Dewan Raja Iblis yang berperan sebagai penyeimbang kekuatan dunia. Pada awalnya, kelompok Dewan Raja Iblis didirikan oleh Guy Crimson, di mana dia mendirikannya bersama dua orang rekan, yaitu Ramirez dan Milim sekitar 2000 tahun lalu. Hingga seiring zaman berganti, kelompok ini mulai mengalami pertumbuhan pesat, sampai akhirnya jumlah anggota Dewan Raja Iblis dibatasi menjadi 10 orang, dan dari sanalah mereka pun dikenal dengan nama Ten Great Demon Lords, atau yang berarti 10 Raja Iblis Agung. Akan tetapi, struktural yang telah dibentuk ini ternyata tidak bertahan lama, karena setelahnya terjadi konflik internal yang membuat kelompok berubah, seperti terbunuhnya Clayman di tangan Rimuru, bergabungnya Rimuru ke dalam anggota, dan juga beberapa Raja Iblis yang mengundurkan diri seperti Frey dan Carrion. Alhasil dari konflik itulah, kelompok Dewan Raja Iblis kini hanya tersisa 8 orang, dan atas usulan dari Rimuru yang didesak oleh Guy Crimson, mereka semua pun sepakat memberi nama Octagram, yang mana nama Octagram sendiri merujuk pada jumlah anggota yaitu 8 bintang Raja Iblis. Oke teman-teman, untuk mengetahui siapa dan sebesar apa kekuatan dari 8 orang ini, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Ramirez. Di balik tubuhnya yang mungil dan sikapnya yang sangat cerewet, siapa sangka Ramirez adalah Dewan Raja Iblis yang cukup terkenal. Hal itu dikarenakan Ramirez merupakan salah satu Raja Iblis terdahulu bersama Guy dan Milim, ditambah lagi dia juga merupakan seorang Ratu Roh yang pastinya memiliki kendali pada semua roh untuk memandunya mengikat kontrak dengan individu. Dari semua skill yang sempat Ramirez tunjukkan, ada satu skill khusus yang dia miliki, itu adalah penciptaan labirin bawah tanah. Kemampuan ini tentu dinilai sangat serbaguna, karena mau sekecil atau sebesar apapun lahan di sekitar, Ramirez mampu memanipulasinya sesuai keperluan, entah itu merubah ukurannya menjadi tak terbatas, merekonstruksi ulang struktur labirin, menyiapkan berbagai jebakan, dan juga menjadikannya sebagai benteng pertahanan. Walau dalam pertarungannya Ramirez sering dianggap lemah, tapi sebenarnya dia adalah Raja Iblis yang cukup kuat. Hal itu dibuktikan dari bagaimana dia berhasil meredakan amukan Milim di masa lalu, yang mana akibat dari insiden tersebut, tubuh Ramirez yang awalnya berwujud dewasa pun kini harus menjadi kecil layaknya peri mungil. Luminous Twilight Valentine. Vampir berparas cantik ini adalah dalang di balik terbentuknya kekaisaran suci Lubelius yang dihuni banyak manusia. Di dalam kekaisaran tersebut, Luminous dianggap sebagai dewi penyelamat, di mana dia sering dipuja, dipuji dan disembah, bahkan masyarakatnya sendiri sampai mendirikan sebuah agama yang mengimani Luminous. Seakan mencerminkan sosoknya yang agung, Luminous dibekali skill ultimate bernama Asmodeus, yaitu sebuah kemampuan yang mampu memanipulasi kehidupan dan kematian. Dalam hal manipulasi kehidupan, dia bisa menyembuhkan segala jenis luka, memperpanjang umur seseorang, dan juga menghidupkan kembali orang mati selama jiwanya belum hancur. Sementara dalam hal manipulasi kematian, dia bisa mempengaruhi jiwa target, membunuhnya dengan menyerang jiwa secara langsung, dan juga menghancurkan eksistensi jiwanya yang berada di bawah level. Selain itu, dalam cerita light novelnya, skill Asmodeus juga telah berevolusi menjadi skill ultimate Ahura Mazda, yang mana skill ini berhasil dievolusi ketika Luminous mendapatkan kembali ingatan tentang leluhurnya.
Bahkan tak hanya itu, setelah mengalahkan leluhur tersebut, Luminous juga mewarisi satu skill ultimate, yaitu adalah Angra Mainyu yang dianggap sebagai skill pembunuh dewa. Dengan menggunakan skill pembunuh dewa inilah, Luminous mampu meningkatkan analisa, persepsi, dan penilaian absolut terhadap sesuatu, menjadikan setiap serangannya jauh lebih mematikan, sehingga lawan yang menjadi targetnya pun akan langsung hancur menuju ketiadaan. Dino. Ditampilkan dalam ceritanya, Dino adalah Raja Iblis yang sangat pemalas. Hal itu terlihat dari kebiasaannya yang sering tertidur di dalam rapat, seolah tak peduli dengan perbincangan Raja Iblis lain. Namun di balik sikap pemalasnya, Dino ternyata berasal dari ras Fallen Angel. Bahkan dikatakan dia termasuk ke dalam salah satu Seven Angels of Origin, yaitu 7 malaikat pertama yang diciptakan langsung oleh sang penguasa Veldanava. Kemampuan yang dimiliki Dino sebenarnya belum pernah ditunjukkan di dalam anime, tapi jika dilihat pada light novelnya, Dino dibekali 2 skill ultimate, yaitu Belphegor dan Astarte. Belphegor adalah skill yang membuatnya mampu memancarkan emosi negatif, yang mana hasil dari emosi negatifnya ini dapat digunakan untuk memanipulasi kesadaran orang lain, entah itu menurunkan tekad, ambisi, ataupun niat bertarung. Sedangkan Astarte adalah skill yang membuatnya mampu mengendalikan sihir suci, yang mana sihir sucinya ini dapat digunakan untuk keperluan bertarung, entah itu melepaskan serangan cahaya, memperkuat atribut pedang, ataupun menembus pertahanan spiritual milik lawan. Dengan kombinasi 2 skill ultimate inilah, Dino tentu dinilai sebagai lawan yang sangat merepotkan. Bahkan ketika 2 skill ini digabung, Dino akan memperoleh skill ultimate baru bernama Astaroth, yang mana efeknya sudah pasti membuat kemampuan hipnotis dan serangannya jauh lebih efektif dan berbahaya. Leon Cromwell. Leon dulunya adalah manusia yang bereinkarnasi ke dunia kardinal, yang mana setelah memperoleh kekuatan besar, dia pun berhasil menjadi Raja Iblis dan menjabat di kursi oktagram. Lewat sikapnya yang dingin, tenang, dan percaya diri, Leon cukup disegani oleh Raja Iblis lain, salah satunya oleh Guy Crimson yang pernah menyambut hangat kedatangannya untuk membicarakan masalah tertentu. Kemudian berbicara soal kekuatan, Leon dibekali skill ultimate bernama Metatron. Kemampuannya yaitu menghasilkan cahaya penghancur yang dikatakan jauh lebih superior dari serangan sihir suci. Sebagai perbandingan, sihir suci mampu melepaskan serangan cahaya yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya, ketika cahaya ini meluncur, apapun yang berada di bawahnya akan lenyap menjadi abu. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana tingkat kehancuran yang dihasilkan dari skill Metatron, karena dengan skill inilah Leon yang sangat ahli dalam berpedang mampu mengalahkan Dewan Raja Iblis sebelumnya, yaitu Kazalim. Namun di balik kedahsyatan skill Metatron ini ada satu titik lemahnya, yaitu Leon tidak bisa mengerahkan serangan penghancur secara penuh, karena jika itu dilakukan dia akan menerima efek samping berupa kerusakan tubuh. Dan untuk mengatasi kelemahan tersebut, skill Metatron lalu dievolusi berkat bantuan Ciel, yang mana hasil dari evolusi ini melahirkan skill ultimate bernama Surya, membuat Leon pun tak perlu khawatir terkena efek samping dan bisa menggunakan cahaya penghancur sesuka hati. Dagruel. Memiliki tubuh besar dan berotot, Dagruel adalah Raja Iblis yang memimpin ras raksasa di wilayah Tanah Gersang. Karena itulah tidak heran kemampuan Dagruel terletak pada kekuatan fisik. Tanpa mengandalkan skill ultimate, dia sudah menjadi individu yang dipandang sangat kuat. Bahkan dikatakan kekuatan fisiknya ini hampir sebanding dengan para True Dragon, sampai-sampai Rimuru pun mencatat bahwa nilai eksistensi Dagruel adalah salah satu yang paling besar di antara Raja Iblis lain. Terbukti dalam cerita light novelnya, Dagruel sanggup menghadapi lawan-lawan kuat, seperti menjadi lawan tanding bagi Veldora, bertarung sengit melawan saudaranya, serta mampu membuat Xion dan Luminous kewalahan di dalam peperangan. Milim Nava.
Kalian pastinya tidak asing dengan sahabat karib Rimuru ini, di mana dia yang berwajah manis sering menunjukkan sikap konyol, lucu, dan suka bermain-main. Namun ternyata sikapnya yang ceria ini berbanding terbalik dengan asal-usulnya. Dia berasal dari ras terkuat yaitu True Dragon, bahkan dikatakan dia juga merupakan keturunan langsung dari sang penguasa Veldanava. Maka tidak heran sejak kemunculannya Milim sudah dibekali kekuatan tempur yang sangat besar. Hal itu terlihat dari skill ultimate-nya bernama Satanel. Kemampuannya yaitu menjadikan amarah sebagai sumber kekuatan. Dengan dibekali skill ultimate inilah Milim menjelma sebagai sosok yang menakutkan. Karena semakin besar amarah yang dia keluarkan, maka semakin besar pula kekuatan penghancur yang diperoleh. Selain itu, skill ini juga dapat mengambil energi mana di sekitar, sehingga dengan demikian Milim tak perlu takut kehabisan energi yang membuatnya pun sanggup bertahan dalam pertempuran jangka panjang. Satu lagi yang sangat mengesankan dari Milim, dia memiliki teknik serangan pamungkas bernama Dragon Nova. Teknik serangan ini tidak hanya bersumber dari energi mana, tetapi juga dari energi penghancur para True Dragon, yang mana berkat itulah Milim pun akan mampu meluncurkan tembakan seperti nuklir yang dampaknya sanggup meninggalkan jejak kehancuran di area luas. Guy Crimson. Siapa yang tidak kenal dengan sosok satu ini? Guy Crimson adalah iblis tertua dari 7 iblis primordial, sekaligus menjadi raja iblis pertama di dunia Tensura. Oleh karena itu, Guy memiliki banyak ikatan dan persaingan dengan orang-orang kuat seperti Veldanava, sang penguasa yang menugaskannya untuk menjaga keseimbangan dunia, Rudra, penguasa Dewan Barat yang menjadikannya sebagai rival, Velzard, True Dragon yang menjadi pendamping hidupnya, Mystery dan Rain, iblis primordial hijau dan ungu yang menjadi bawahan setianya, dan juga Diablo, iblis primordial hitam yang menjadi lawan bertarungnya di dunia bawah. Menilik dari semua itu, kekuatan tempur yang dimiliki Guy tentu tak bisa dianggap remeh. Dia bahkan dibekali skill ultimate bernama Lucifer, yang mana kemampuannya yaitu memberi pemahaman mendalam tentang fenomena apapun di dunia. Lewat pemahaman inilah, Guy mampu menganalisa apapun yang dilihat dalam waktu singkat, dan dari analisanya ini, dia bisa membedah setiap serangan milik lawan, mau itu skill basic, skill unik, ataupun skill ultimate, semuanya dapat dia adaptasi untuk memperoleh kekebalan, dan juga dapat dia rekonstruksi untuk menghasilkan serangan yang sama. Yang membuat skill Lucifer ini dinilai berbahaya adalah karena Guy memiliki nilai eksistensi yang sangat besar. Jadinya serangan apapun yang dia rekonstruksi tak hanya sekedar ditiru, tetapi juga ditingkatkan dengan daya kekuatan yang jauh lebih besar. Di samping itu, setelah menggunakan skill Tier 1 Alteration, Guy juga mampu mengevolusi skill Ultimate Lucifer. Hasil dari evolusinya ini akan melahirkan skill ultimate baru bernama Nodens, yang mana pastinya skill tersebut akan meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena, bahkan sampai mampu merubah hukum sebab akibat fenomena itu sendiri. Berdasarkan itu semua, tidak heran jika Guy menjadi sosok yang sangat disegani oleh Raja Iblis lain, karena sekali saja dia menunjukkan keseriusan, tak ada satupun di antara mereka yang berani untuk menentangnya. Rimuru Tempest. Semua orang tahu bahwa wujud asli Rimuru adalah slime berwarna biru, yang mana dengan tekstur tubuh lunaknya ini, dia pun dapat merubah penampilan menjadi mirip manusia. Berbicara soal kekuatan, rasanya tak perlu kita ragukan, sebagai karakter utama, Rimuru dipandang sangat berbakat dan multitalenta, baik dari segi keterampilan, kepintaran, kecerdasan, maupun keahliannya dalam bertarung. Bakat Rimuru yang menonjol ini memang didukung oleh dua skill unik yang menjadi dasar kemampuannya, yaitu Great Sage dan juga Predator. Untuk skill Great Sage, skill ini semacam sistem yang dapat memandu Rimuru, memungkinkannya untuk menerima sejumlah besar informasi dengan mudah, karena memang dia berperan layaknya sebuah AI, di mana dia mampu menganalisa kekuatan lawan, membedah sebuah skill, dan juga mengoptimalkan penggunaan kemampuan yang dimiliki Rimuru. Selain itu, dalam ceritanya, Great Sage juga mampu berevolusi ke tahap skill yang lebih tinggi, dari mulai evolusinya menjadi skill ultimate bernama Raphael yang membuatnya dapat menjalankan banyak proses sekaligus.
dan juga evolusinya menjadi entitas manas bernama Ciel yang membuatnya memiliki kesadaran sendiri, yang mana dalam tahap evolusi Ciel inilah dia pun bisa mengembangkan dan mengoptimalkan skill apapun tanpa batas. Sementara untuk skill Predator, skill ini memungkinkan Rimuru mampu melahap target ke dalam tubuh. Tujuannya bukan sekedar untuk membunuh target, tetapi juga untuk mengisolasi, menyimpan, menganalisa, dan juga mengakses skill yang dimiliki targetnya. Bahkan tak hanya itu, skill Predator juga telah mengalami beberapa evolusi, dari mulai evolusinya menjadi skill unik bernama Gluttony yang membuat Rimuru dapat melahap apapun sampai ke tahap konsep. Skill ultimate bernama Beelzebub yang membuat Rimuru memiliki ruang penyimpanan tanpa batas di dalam tubuh, sampai akhirnya ketika Ciel menggabungkan skill Beelzebub dan Raphael, Rimuru akan memperoleh skill ultimate bernama Void God Azathoth, yang mana dengan skill inilah dia pun mampu mengakses energi Eternal, yaitu energi kehampaan yang berguna untuk menciptakan dan menghancurkan segalanya. Terlepas dari dua skill unik tersebut, yaitu Great Sage dan Predator, pada tahap perkembangan Rimuru juga mendapat satu skill ultimate baru bernama Uriel, yaitu sebuah skill pertahanan absolut yang tercipta dari skill Infinity Prison dan semua skill yang dimiliki bawahan Rimuru. Berbekal semua kemampuan itulah, Rimuru berhasil memperoleh banyak hal di dunia kardinal, baik itu jabatan maupun kekuasaan. Semuanya telah menjadikan Rimuru sebagai sosok yang sangat disegani, di mana dia adalah bagian penting dari Raja Iblis Octagram, pemimpin besar negara Jura Tempest, dan juga memiliki orang-orang kuat yang berasal dari berbagai ras. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Di antara 8 Raja Iblis Octagram, urutan manakah yang menurut kalian paling kuat? Tulis jawabannya di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.